Bab 2456, keluar jika Anda tidak menerimanya. Wang Chen berdiri di sana, ekspresinya tidak terlihat di balik topengnya, matanya menatap ke kejauhan, seolah-olah dia sedang berbicara ke udara. Namun, pernyataannya itu di luar dugaan orang-orang. Bahkan Ye Bufan tidak menyangka bahwa dia akan berdiri dan berbicara untuknya di saat kritis. Biarawati Jueran jelas tidak menduga hal ini. Ia tertegun sejenak, lalu berkata, persaingan harus adil. Saya mendukung Tetua Agung Simen. Setelah ia menyatakan posisinya, masalah itu pun selesai. Tidak masalah apakah Hua Sijin dari Tian Wuzu berbicara atau tidak. Bagaimanapun, 3 dari 5 orang sudah mendukung Ye Bufan. Mendengar hasil ini, Baili Singkong mengepalkan tangannya, urat-urat menonjol di dahinya, dan dia sekarang sangat marah. Dia telah berjuang begitu lama, bahkan mempertaruhkan reputasinya sendiri, meninggalkan kesan buruk pada seluruh orang di Kekaisaran Naga Suci. Pada akhirnya, semuanya sia-sia dan tidak ada keuntungan apapun. Simen Feng tersenyum dingin dan berkata langsung kepada wasit di antara penonton, para tetua sudah membuat keputusan, apa yang kalian tunggu? Wasit kembali sadar dan mengumumkan kepada semua orang, dalam pertandingan ini, Ye Bufan dari Tianluozu menang. Begitu kata-kata itu terucap, terdengar sorak-sorai dari penonton, dan semua orang bertepuk tangan atas kemenangan Ye Bufan. Di Jijianmen, wajah Namong Sangyuan terlihat sangat jelek. Keputusan macam apa ini? Aku tidak terima. Keluar saja kalau tidak terima. Simen Feng sangat keras kepala saat ini, kalian para murid Jijianmen boleh saja menyakiti orang lain, tapi tidak boleh juga kalian mengalami hal yang sama, di mana logikanya? Ya, keluarlah, kalian tidak diterima di sini. Dasar tidak tahu malu, keluarlah dari sini. Kalian menolak membayar kalau tidak bisa mengalahkan orang lain, di mana muka kalian? Apa kalian masih punya rasa malu? Terjadi keributan di sekitar, dan semua orang berdiri di pihak Ye Bufan. Melihat hal ini tidak mungkin, Namong Sangyuan hanya bisa mendengus dingin dan menyuruh seseorang membawa Namong Du pergi bersamanya. Pada titik kompetisi ini, semua pengikut sekte Jijian mereka telah musnah sepenuhnya, dan mereka tidak perlu tinggal di sini. Melihat mereka pergi dengan malu, para penonton kembali tertawa. Kejadian ini dari awal hingga akhir tampak persis sama dengan kejadian Jiang Fangzuo sebelumnya, tetapi perbedaannya adalah ia dirawat oleh seorang dewa medis dan dantiannya dengan cepat dan lengkap dipulihkan. Namun dia tidak seberuntung itu dan hanya bisa menyaksikan Namong Du menjadi sia-sia. Di tribun penonton, wajah Baili Singkong begitu muram seakan-akan air hendak menetes keluar, dan dia amat marah dalam hatinya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinganya, Yang Mulia, tidak perlu marah tentang hal semacam ini. Karena tidak mungkin melakukan apapun, kita dapat mengubah taktik kita. Pembicaranya adalah Li Miaozhen. Dia menggunakan metode rahasia untuk mentransmisikan suara, jadi tidak ada orang lain yang bisa mendengar suara apapun. Baili Singkong juga mengetahui hal ini, tetapi dia hanya duduk di sana tanpa mengatakan apapun, mendengarkan dengan tenang apa yang akan dikatakan pihak lain. Li Miaozhen melanjutkan, tujuan utama kita dalam kompetisi ini adalah 3 besar, atau bahkan kejuaraan. Sekarang Leng Qingqiu dan Yang Mulia Putra Mahkota sama-sama memiliki harapan, kita hanya perlu melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Apakah anak itu tidak memiliki kemampuan? Biarkan dia berurusan dengan murid inti dari Sekte Bintang 9 lainnya. Jika dia menang, dia akan membantu kita mengatasi rintangan. Jika dia kalah, itu hanya akan membantu Yang Mulia Pangeran melampiaskan amarahnya. Tetua Agung benar-benar memiliki rencana yang bagus. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Miaozhen, wajah Baili Singkong langsung terlihat jauh lebih baik. Segala sesuatu memiliki 2 sisi. Karena Ye Bufan jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan, kita harus memperlakukannya sebagai alat yang dapat digunakan. Selama salah satu dari Leng Qingqiu dan Baili Hongjun berhasil masuk 3 besar, Provinsi Tiansheng akan dianggap sukses. Jika keduanya dapat masuk, mereka mungkin dapat menginjak-injak Tian Wuzu atau Tian Mangzu di bawah kaki mereka. Pada saat yang sama, dia diam-diam bersumpah dalam hatinya, wah, bukankah kamu kuat? Tidak ada yang hebat untuk mengalahkan Namong Du.
Jika kamu memiliki kemampuan, kamu harus mengalahkan semua murid inti dari sekte-sekte besar. Perdebatan di sini berakhir, dan pertarungan ring lainnya juga berakhir. Semua kompetisi hari ini memiliki hasil. Dari 25 murid sebelumnya, hanya tersisa 13 orang. Kecuali Namongdu yang tiba-tiba tersingkir, murid inti lainnya tidak mengalami penyimpangan seperti itu dan semuanya memasuki babak berikutnya tanpa kejutan apapun. Baili Singkong akan kembali menjadi tuan rumah undian besok. Sekarang tersisa 13 orang. Orang yang mendapat nomor undian 7 akan mendapat bye di babak berikutnya, dan sisanya akan bertanding secara berpasangan. Pengundian segera berakhir, dan orang yang mendapat undian kali ini adalah peri pedang dingin Leng Qingqiu. Melihat hasil ini, Hua Xijin melirik Baili Singkong dan berkata, "Yang mulia, kalian dari negara bagian Tiansheng benar-benar beruntung. Kalian berdua mendapat bye. Mereka semua adalah rubah tua, jadi mereka tentu saja bisa melihat triknya." Baili Singkong tidak peduli. Dia hanya tertawa dan berkata, "Tidak ada yang bisa kulakukan. Aku hanya sedikit lebih beruntung." Kemudian dia mulai mengumumkan susunan pemain berikutnya. Ye Bufan dari Tianlozhu melawan Feng Wuhen dari Tianmangsu. Baili Hongjun dari Tianshengzhu melawan Ma Mingyu dari Tianwusu. Hua Ruyu dari Tianwusu melawan Yang Taiseng dari Tianmangsu. Hingga kini dalam kompetisi, 13 murid yang tersisa sebagian besar masih berasal dari Tianwusu dan Tianmangsu. Seluruh pasukan Provinsi Tianxiong musnah, Ye Bufan adalah satu-satunya yang tersisa di Provinsi Tianluo, dan Leng Qingqiu serta Baili Hongjun adalah satu-satunya yang tersisa di Provinsi Tiansheng. Hanya ada 3 orang di ketiga negara bagian yang digabungkan, yang menunjukkan betapa kuatnya negara bagian Tianwu dan negara bagian Tianmang. Namun, persaingan seperti ini pada akhirnya akan menentukan siapa yang akan menjadi juara. Toh, siapapun yang menang pertama akan langsung mendapatkan 128 poin, dan keunggulan ini tidak dapat ditandingi oleh jumlah orang. Setelah pengundian, Ye Bufan memimpin semua orang kembali ke stasiun pos. Sekarang kompetisi telah berakhir dengan sukses, yang tersisa adalah waktu untuk menuai hasilnya. Dia membawa Xiao Xing keluar dan berjalan menuju kasino Senglong lagi. Di dalam ruang belajar istana Senwu, Baili Cangkong tampak sangat muram, sementara Baili Chengye berdiri gemetar di depannya. "Apa katamu? Setelah semalaman bekerja keras, kita bahkan tidak menghasilkan sepeser pun." "Ya, Yang mulia, semua uang di kasino ditransfer oleh Ye Bufan tadi malam. Dia bertaruh sendiri untuk menang, dan mempertaruhkan total 50 juta batu roh berkualitas tinggi. Menurut peluang 20 kali, kita harus membayarnya 1 miliar hari ini." Pada saat ini, Baili Chengye merasa sedikit takut. Jika pasar dibuka secara normal, peluang Ye Bufan harus setidaknya 30 kali. Tidak akan mengejutkan bahkan jika dibuka 50 kali lagi. Bagaimanapun, Namongdu sedang menjadi pusat perhatian saat itu. Namun dia belajar dari pengalaman hari pertama dan mengurangi peluangnya menjadi 20 kali lipat. Namun, rumah judi itu tetap kehilangan 1 miliar batu roh berkualitas tinggi sekaligus. Jika tidak menyesuaikan diri, konsekuensinya akan menjadi bencana. Apa maksudnya 1 miliar? Itu berarti semua rumah judi di bawah keluarga kerajaan bekerja untuk Ye Bufan kemarin, dan semua uang yang diperoleh harus dibayarkan kepadanya. Mendengar bahwa itu karena Ye Bufan lagi, Baili Singkong meraih cangkir teh dan melemparkannya dengan keras ke tanah. "Aku bukan manusia jika tidak membunuhmu, bocah kecil bermarga Ye." Baili Chengye bertanya dengan ekspresi tidak senang, "Tuanku, haruskah kita membayarnya 1 miliar? Bab 2457, Pria Tua Kotor. Dasar bodoh, terakhir kali aku sudah bilang padamu bahwa reputasi kasino tidak akan pernah hancur, apa kau tidak tahu itu?" Baili Singkong kembali memarahi Baili Chengye dengan kasar, melampiaskan semua amarahnya padanya. "Aku tahu." Baili Chengye sebenarnya sangat marah. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas rumah judi, dia tentu tahu kebenaran yang begitu sederhana. Tetapi dia lebih tahu temperamen pangeran ini. "Jika saya membayarkan 1 miliar batu roh berkualitas tinggi tanpa meminta izin, saya khawatir saya tidak akan bisa menyelamatkan kepala saya." "Yang mulia, menurut Anda berapa peluangnya besok?"
Anak bernama Ye itu memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Akankah Feng Wuhen menjadi lawannya? Baili Cheng Ye juga berada di lokasi kompetisi hari ini dan tahu persis apa yang terjadi di sana. Sulit untuk mengatakannya. Meskipun Baili Singkong marah, sebagai orang kuat di puncak Mahayana, dia masih memiliki visi dasar. Penampilan Ye Bufan hari ini memang agak tidak terduga, tetapi itu juga terkait dengan kecerobohan Namong Du dan meremehkan musuh. Feng Wuhen jelas tidak akan berada dalam situasi ini besok, dan sebagai murid inti Sekte Jiuxing, dia pasti memiliki banyak kartu truf. Bahkan jika Ye Bufan menang pada akhirnya, itu tidak akan semudah hari ini. Saya mengerti, Yang Mulia. Baili Cheng Ye berkata dan berbalik untuk meninggalkan ruangan. Ye Bufan dan Xiao Xing bergegas ke kasino Senglong dengan mudah. Dalam perjalanan, mereka melewati tempat kios itu didirikan sebelumnya, dan sudah ada banyak orang yang menunggu di sana. Sebagian orang datang untuk menemui dokter, sebagian lagi datang untuk menonton kesenangan. Maaf, saya tidak menerima pasien hari ini. Ye Bufan melambaikan tangan kepada semua orang, lalu berjalan menyeberang jalan bersama Xiao Xing. Pada hari pertama, ia mendiagnosis pasien untuk mendapatkan uang untuk berjudi, dan pada hari kedua, ia melakukannya untuk menimbulkan masalah bagi para pengikut Tian Shengsu. Hari ini, hal itu tidak perlu dilakukan. Dalam pertandingan besok, satu-satunya orang dari negara bagian Tiansheng yang akan bertanding adalah putra mahkota Baili Hongjun, tetapi orang itu telah mencapai puncak tingkat Dongsu, dan tidak peduli berapa banyak pil yang diminum Ma Mingyu, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Setelah menyaksikan keganasan Xiao Xing sebelumnya, orang-orang ini tidak berani mengganggunya terlalu jauh dan hanya bisa bubar dengan perasaan kecewa. Ye Bufan datang ke kasino Senglong. Setelah melihat kedua orang itu, cahaya aneh melintas di mata pelayan. Dia dipenuhi rasa iri, cemburu, dan benci, dan ingin menyerbu ke depan dan merampok mereka. Sebagai anggota staf kasino, dia tentu tahu hasilnya dan bahkan lebih jelas tentang berapa banyak taruhan Ye Bufan. Itu adalah 1 miliar batu roh berkualitas tinggi. Dia belum pernah melihat uang sebanyak itu sepanjang hidupnya. Tuan muda, Anda di sini. Sebagai karyawan rumah judi tingkat rendah, dia tidak tahu tentang dendam antara Ye Bufan dan Baili Singkong. Menghadapi miliarder super, dia lebih antusias dari sebelumnya. Ya, Ye Bufan mengangguk dan mengikutinya ke konter. Pelayan itu bertanya dengan sopan, Tuan, apakah Anda ingin menebus uangnya hari ini atau melanjutkan taruhan? Tentu saja saya akan melanjutkan taruhan. Menurut rencana Ye Bufan, dia tidak akan berhenti sampai dia membuat kasino Senglong bangkrut. Apakah Anda sudah mengumumkan peluang taruhan untuk hari ini? Berikan kepada saya. Sudah disiapkan untuk Anda. Pelayan itu segera mengeluarkan selembar kertas kuning yang berisi rincian pertandingan besok. Ye Bufan mengabaikan semua orang dan langsung menuju pertandingannya sendiri. Ketika dia melihat peluang di belakang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Dalam pertarungan antara dia dan Feng Wuhen, peluang Feng Wuhen menang adalah 2-1, sedangkan peluangnya 2-10. Kesenjangan ini terlalu besar. Ye Bufan menatap pelayan di sebelahnya dan berkata, apakah peluangmu benar? Tuan muda, Anda pasti bercanda. Peluangnya selalu ditetapkan oleh kepala manajer sendiri. Bagaimana mungkin ada kesalahan? Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit. Tampaknya dia terlalu menonjol hari ini, jadi peluangnya sangat rendah. Tanpa dia sadari, Baili Cheng Ye telah mengambil keputusan setelah kembali. Bahkan jika dia kalah dalam permainan lain, dia tidak bisa terus kehilangan uang di sini, jika tidak, Baili Singkong bisa meledak kapan saja. Oleh karena itu, peluang menang Feng Wuhen pun meningkat, padahal ia bertaruh dengan angka yang sangat rendah. Pelayan itu bertanya dengan antusias, Tuan, permainan apa yang ingin Anda pertaruhkan hari ini? Saya akan tetap mempertaruhkan 1 miliar batu roh berkualitas tinggi ini pada Ye Bufan. Meskipun peluangnya agak rendah, kaki belalang tetaplah daging, dan ia masih bisa memenangkan kembali 200 juta dengan menghabiskan 1 miliar batu roh berkualitas tinggi. Karena itu, Ye Bufan mempertaruhkan semua uangnya pada taruhan itu tanpa ragu-ragu.
Pelayan itu tampaknya telah mengantisipasi perilakunya dan tidak terlalu terkejut kali ini. Dia segera menyelesaikan kontrak kasino. Ye Bufan menaruh taruhannya ke dalam ring penyimpanan dan berjalan kembali bersama Xiao Xing. Jalanan masih sama. Saat mereka melewati warung, orang-orang di sana sudah bubar dan suasana kembali tenang. Ye Bufan baru saja hendak berjalan melewati tempat itu ketika sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya. Anak kecil, apakah kamu seorang jenius medis yang dapat menyembuhkan penyakit apapun? Ye Bufan menoleh ke belakang dan melihat seorang lelaki tua kecil berdiri di belakang gunung, sepasang matanya yang seperti kacang hijau menatapnya. Lelaki tua itu tidak tinggi, berambut putih, dan berjanggut. Secara logika, di usianya, ia seharusnya membuat orang lain merasa terhormat. Namun, lelaki tua ini berbeda. Saat pertama kali melihatnya, dua kata muncul di benak saya, menjijikkan. Orang tua, apakah ada yang kau butuhkan? Entah mengapa, Ye Bufan tidak bisa merasakan rasa hormat sedikit pun pada orang tua ini. Mungkin karena dia terlihat terlalu jelek. Anak kecil, bukankah aku bertanya kepadamu sebagai orang tua? Apakah kamu bisa menyembuhkan penyakit? Orang tua itu tertawa saat berbicara, yang membuatnya tampak malang dan sedikit licik. Ini aku, tapi aku tidak punya waktu hari ini. Kalau kamu ingin ke dokter, lebih baik kamu tanya orang lain. Ye Bufan benar-benar tidak berniat mengobati siapapun di sini lagi, kalau tidak sekelompok besar orang akan berkumpul di sini begitu dia mulai, yang akan sangat merepotkan. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan hendak pergi, tetapi lelaki tua itu menarik lengan bajunya. Anak kecil, jangan cemas. Pertama, lihat dulu penyakit apa yang kuderita. Kalau aku bisa menyembuhkannya, hadiah yang bisa kuberikan padamu pasti tidak akan bisa kutolak. Kalau tidak bisa, anggap saja aku tidak pernah mencarimu. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, Ye Bufan merasa sedikit penasaran. Apakah ada penyakit yang tidak bisa disembuhkannya? Saat dia berbicara, indera spiritualnya menyapu ke tubuhnya, dan kemudian ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Lelaki tua itu tampak biasa saja dari luar, tetapi tubuhnya luar biasa. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi emas. Tidak heran dia terlihat seperti orang biasa tanpa kultivasi apapun. Ternyata dia sepenuhnya disegel oleh energi aneh ini. Sebagai seorang dokter ajaib, penyakit aneh ini segera membangkitkan rasa ingin tahunya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk terus mengamati. Ini seharusnya menjadi semacam teknik penyegelan, tetapi itu bukanlah hakikat sejati dari seorang kultivator manusia, juga bukan racun aneh. Setelah mengamatinya cukup lama, akhirnya saya memutuskan bahwa ini hanyalah sejenis energi, tetapi terlalu murni dan terlalu aneh yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Anak kecil, apakah kamu sudah cukup melihatnya? Bisakah kamu menyembuhkannya? Mata hijau kecil lelaki tua itu terus bergerak, memperlihatkan hasrat yang tak terkendali. Bab 2458, orang tua ini tampaknya bukan orang baik. Sulit untuk mengatakannya sekarang. Kembalilah bersamaku dulu. Ye Bufan benar-benar tidak dapat menentukan penyakit pihak lain, yang merupakan hal yang sangat langka baginya. Bukan ide bagus untuk tinggal di sana terlalu lama, jadi dia membawa lelaki tua malang itu kembali ke penginapan. Lu Sueman dan yang lainnya berada di lobi. Ketika mereka melihat Ye Bufan kembali dengan seorang lelaki tua aneh mengikutinya, mereka semua menoleh sekaligus. Jiang Fangzu bahkan lebih belak-belakan lagi, saudara Ye, siapakah orang tua ini? Mengapa dia tidak terlihat seperti orang baik? Ye Bufan juga menemukan bahwa orang tua malang ini tampak lebih baik dari luar, tetapi sejak dia memasuki pintu stasiun pos, matanya terus mengamati sekeliling dengan saksama, seolah-olah dia akan mencuri sesuatu kapan saja. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu, bocah nakal? Siapa yang tidak terlihat seperti orang baik? Akulah orang baik terbaik, 1000 kali lebih baik darimu. Orang tua itu juga memiliki karakter anak laki-laki yang nakal. Dia sama sekali tidak terlihat tenang, dan ludah beterbangan di mana-mana di antara dia dan Jiang Fangzuo. Ye Bufan berkata, orang tua, tidak heran orang-orang berkata seperti itu tentangmu. Lihat sorot matamu, kau tidak akan mencuri barang-barang kami, kan?
Orang tua malang itu marah, omong kosong, bagaimana mungkin aku, seorang tua, tertarik pada barang-barang rongsokan yang kau miliki di sini. Ye Bufan tidak bisa berkata apa-apa. Logika macam apa orang tua ini? Jadi, jika aku punya sesuatu yang bagus di sini, kau akan mengambilnya, kan? Bah, kau satu-satunya yang tidak bisa mencuri barang-barang rongsokanku. Orang tua malang itu mengangkat dagunya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Baiklah, sebaiknya kalian ikut denganku. Ye Bufan menceritakan secara singkat asal-usul lelaki tua itu kepada semua orang, lalu membawanya ke ruangan tenang di sebelah. Menurut idenya, ia harus menyembuhkan penyakit lelaki tua itu sesegera mungkin dan membiarkannya pergi secepatnya, kalau tidak ia akan merasa seperti akan kehilangan sesuatu. Kedua lelaki itu memasuki ruangan. Ye Bufan memasang penghalang di ruangan itu, meminta lelaki tua itu untuk duduk di sebelahnya, lalu mulai memeriksa tubuhnya dengan saksama. Saya pertama-tama memeriksa denyut nadinya dan mendapati bahwa semuanya normal, dan lelaki tua itu dalam kondisi kesehatan yang sangat baik. Kemudian, ia menggunakan indera spiritualnya untuk memindai tubuhnya lagi. Energinya berwarna emas dan sangat murni, menyegel kultivasinya dengan kuat. Setelah melakukan diagnosis yang cermat, ia akhirnya memastikan bahwa lelaki tua itu tidak diracuni atau terluka, tetapi terperangkap oleh segel yang sangat aneh. Apa tingkat kultivasimu sebelumnya? Melalui pengamatan ini, Ye Bufan merasa bahwa lelaki tua ini tampak sangat tidak biasa. Aku tidak bisa mengatakannya dengan jelas, tapi ini sungguh menakjubkan. Lelaki tua itu berbicara dengan nada ambigu dan jelas tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Kamu tidak terluka sama sekali, hanya saja kultivasimu telah disegel. Anakmu memiliki beberapa keterampilan nyata, tidak ada salahnya bagiku untuk datang ke sini untuk mencarimu. Orang tua itu mengangguk puas. Kamu benar, aku disegel. Ye Bufan bertanya, lalu dari mana kamu mendapatkan segel ini? Apakah kamu melakukan sesuatu yang buruk dan kemudian disegel oleh seseorang? Omong kosong, aku orang baik, bagaimana mungkin aku melakukan hal-hal buruk? Kata orang tua itu, jangan mengajukan pertanyaan yang tidak perlu, mengetahui terlalu banyak tentang beberapa hal bukanlah hal yang baik, kamu hanya perlu mengobati penyakitku dengan jujur. Aku berkata, orang tua, kamu tidak mengatakan ini atau itu, seolah-olah aku memohon padamu untuk mengobati penyakitmu. Ye Bufan juga terprovokasi oleh orang tua itu, lupakan saja, aku tidak dapat menyembuhkan penyakitmu, cari orang lain. Wah, kamu masih marah-marah padaku. Lelaki tua itu mengerutkan bibirnya dengan jijik dan melemparkan selembar batu giok. Ini pembayaranku untuk konsultasi medismu. Bayar setengahnya dulu. Rasa ingin tahu Ye Bufan muncul lagi. Dia mengambil selembar batu giok itu dan memindainya dengan indera spiritualnya. Sikap orang tua ini sangat arogan. Saya ingin melihat apa gunanya biaya konsultasi. Begitu kesadaran spiritualnya menyentuh kepingan giok itu, cahaya suci terbang ke alisnya, lalu potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam pikirannya. Setelah membaca isi slip giok itu, ekspresi Ye Bufan berubah drastis. Ternyata, lempengan giok itu merekam teknik ajaib yang disebut transformasi 1 Ki menjadi 3 Ki murni. Setelah berhasil dipraktikkan, seseorang dapat memadatkan 2 klon untuk dirinya sendiri. Jenis klon ini sama sekali berbeda dari klon yang dibuat oleh teknik klon hantu. Masing-masing memiliki pemikirannya sendiri, dapat melakukan berbagai hal secara mandiri, dan memiliki kultivasi yang sama dengan tubuh aslinya, tetapi semuanya didasarkan pada tubuh aslinya. Aktivitas klon akan menghabiskan energi sejati tubuh asli, tetapi dengan kekuatan energi sejati Ye Bufan saat ini, itu sudah cukup baginya untuk bertahan dalam waktu lama. Dengan kata lain, begitu dia menguasai teknik rahasia ini, dia dapat mengelompokkan lawan-lawannya kapan saja, dan kekuatan tempurnya akan melonjak 3 kali lipat dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia punya ide, jika teknik rahasia mengubah Ki menjadi 3 murni ini digunakan pada Ye Erlang, maka Erlang bukan lagi Erlang yang dulu. Tidak lagi dikendalikan oleh kesadaran spiritualnya sendiri, ia akan menjadi diri lain, yang memiliki tubuh abadi. Memikirkan hal ini, mata Ye Bufan berbinar,
dan dia tidak dapat menahan godaan metode rahasia ini dan segera mulai mempraktikkannya. Sekitar 1 jam kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya dan mempraktikkan metode rahasia transformasi 1 Ki menjadi 3 Ki murni. Kilatan cahaya muncul, dan 2 orang tiba-tiba muncul di sampingnya. Tepatnya, mereka adalah 2 orang yang tidak lengkap, satu dengan tubuh bagian atas saja, dan yang lainnya dengan tubuh bagian bawah saja. Mereka tampak persis seperti dirinya, yang tampak sangat aneh. Ye Bufan ketakutan melihat 2 klon anehnya dan segera membubarkan teknik rahasianya. Kemudian dia teringat perkataan lelaki tua itu sebelumnya, bahwa dia hanya akan membayar setengah dari biaya pengobatannya. Ternyata memang itulah yang dia maksud. Metode rahasia yang diajarkannya belum lengkap, dan yang dia gunakan belum sepenuhnya transformasi 1 Ki menjadi 3 Ki murni. Orang tua itu, tidak, orang tua. Ye Bufan berkata sambil tersenyum, lihat kapan kau bisa memberikan separuh metode rahasia lainnya kepadaku. Pada saat ini, dia yakin bahwa orang tua di depannya itu jelas bukan orang biasa, kalau tidak, mustahil baginya untuk memiliki metode rahasia yang menantang surga seperti itu. Lelaki tua itu menyilangkan kakinya, dengan ekspresi sombong, bukankah kau bilang kau tidak akan mengobatiku? Tidak, kau harus mengobatiku. Aku hanya bercanda. Harus dikatakan bahwa godaan transformasi Ki ketiga kemurnian ini benar-benar hebat. Ye Bufan telah memutuskan bahwa ia harus menyembuhkan lelaki tua ini dan mendapatkan metode rahasia di tangannya apapun yang terjadi. Orang tua itu berkata, lalu apa yang kau tunggu? Cepatlah, saat segel di tubuhku terangkat sepenuhnya, aku akan memberikan setengah dari metode rahasia yang tersisa kepadamu. Tidak masalah, aku akan mengobatimu sekarang. Demi mendapatkan Yiki Hua San King secepat mungkin, Ye Bufan berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat segel itu demi orang tua itu. Akan tetapi, ia menggunakan 9 jarum pengembalian jiwa, teknik Zuyu, dan bahkan teknik penyembuhan pengadilan ilahi, tetapi tetap tidak ada pengaruhnya. Energi yang menyegel lelaki tua itu bersinar dengan cahaya keemasan, dan tampaknya kebal terhadap semua mantra itu dan tidak dapat melukainya sama sekali. Sekarang Ye Bufan sedang sakit kepala. Dia ingin menyerah, tetapi dia enggan melepaskan 3 dewa murni. Bagaimana aku bisa menyingkirkan segel sialan ini? Dia mondar-mandir di dalam ruangan, memeras otaknya untuk berpikir. Anak kecil, apakah kamu punya anggur dan daging? Berikan padaku, orang tua. Keyakinan Ye Bufan tergerak, dan setumpuk anggur dan daging muncul di depannya. Orang tua itu mengambil sebotol mautai dan menyesapnya, lalu langsung menunjukkan ekspresi senang. Anggurmu enak dan dagingnya lesat. Dia duduk di meja makan dan minum, tampak sangat nyaman. Ye Bufan mengabaikan lelaki tua itu dan fokus memikirkan cara membuka segel itu. Tiba-tiba, dia mendapat ide dan memikirkan solusinya. Bab 2459 mematahkan segel. Ye Bufan meraih kaki ayam dan botol anggur dari tangan lelaki tua itu dan menyingkirkannya, lalu memulai eksperimennya lagi. Seperti kata pepatah, kekacauan melahirkan segalanya. Pada saat yang sama, energi sejati yang kacau milik Ye Bufan juga memiliki sifat menyerap dan memurnikan esensi sejati lainnya, tetapi hal itu jarang digunakan sebelumnya. Namun, sekarang tidak ada cara untuk menghadapi segel aneh itu. Aku hanya bisa mencoba menggunakan energi sejati yang kacau dan paling primitif. Akan lebih baik jika aku bisa melahap lawan. Memikirkan hal ini, dia mentransfer sedikit energi sejati ke tubuh lelaki tua itu untuk memurnikan segel aneh itu. Tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa begitu energi sejati yang kacau itu bersentuhan dengan energi emas, energi itu dengan cepat diselimuti dan ditelan seluruhnya. Energi sebenarnya lenyap, dan segel emas tampak semakin kuat. Ya ampun, ini benar-benar kasus kehilangan nasi saat mencoba mencuri ayam. Ye Bufan langsung marah. Dia ingin memurnikan energi emas, tetapi malah disempurnakan oleh orang lain. Akan tetapi, hal ini juga memberinya petunjuk bahwa kedua energi itu memang dapat berubah bentuk satu sama lain dan tidak saling eksklusif. Namun permasalahannya adalah energi emas tersebut terlalu kuat dan berada di dalam tubuh lelaki tua tersebut, sehingga tidak mudah untuk disempurnakan dan dapat dengan mudah dilawan oleh pihak lain.
Tampaknya jika dia ingin mencapai tujuannya, pendekatan sembrono ini pasti tidak akan berhasil. Dia harus memisahkan energi emas dan melahapnya sedikit demi sedikit. Namun, hal ini begitu alami dan tanpa celah, seolah-olah merupakan satu kesatuan yang utuh. Bagaimana hal ini dapat dipisahkan? Jika di luar, taring naga dapat digunakan untuk memotong, tetapi di dalam tubuh manusia, tidak peduli seberapa kuat taring naga itu, ia tidak dapat menembusnya. Jika tidak, lelaki tua itu akan mati sebelum segel emas itu dipotong. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Dia tidak bisa memasuki Dragon Fang, tetapi dia memiliki pedang spiritual. Dengan kesadaran spiritualnya yang kuat saat ini, ia telah mencapai tingkat mengubah yang tak terlihat menjadi terlihat dan dapat sepenuhnya menembus ke bagian manapun dari tubuh manusia. Dia melakukan apa yang dia katakan. Memikirkan hal ini, dia segera memisahkan seberkas kesadaran ilahi, memadatkannya menjadi versi mini dari pisau kesadaran ilahi, dan menebasnya ke arah energi emas. Meskipun segel ini kuat, namun seperti tahu saat berhadapan dengan pisau spiritual yang tak kasat mata dan kasat mata. Segel ini tidak memiliki daya tahan yang kuat dan dapat dengan mudah dipotong menjadi potongan kecil seukuran sebutir beras. Benar-benar berhasil. Ye Bufan sangat senang. Ini adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Kemudian dia memindahkan energi sejati di tubuhnya. Kali ini, energi sejatinya jauh lebih kuat daripada energi emas seukuran butiran beras dan dengan cepat menyelimuti pihak lain. Fitur terbesar dari Chaos Ki adalah tidak memiliki atribut. Ia dapat menampung segalanya dan pada saat yang sama dapat melahap dan memurnikan segalanya. Tidak butuh waktu lama untuk memurnikan energi emas seukuran sebutir beras. Energi itu terserap seluruhnya hanya dalam beberapa tarikan napas. Kemudian Ye Bufan merasa gembira, bukan hanya karena metodenya efektif, tetapi juga karena ia menemukan bahwa energi emas memang sangat kuat dan murni. Setelah menyerap dan memurnikan energi sejati kekacauan primordial, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi sejatinya telah menjadi sedikit lebih kuat. Meskipun hanya sedikit, itu sudah cukup untuk membuatnya gembira. Tahukah kamu, menyerap batu roh berkualitas tinggi sebelumnya tidak dapat membuat energi sejatinya meningkat. Dari sini, dapat diketahui bahwa kemurnian energi emas ini sama sekali tidak kalah dengan batu roh terbaik. Dengan kata lain, jika dia berhasil memurnikan energi emas yang tersegel ini sepenuhnya, dia akan memperoleh manfaat besar dan bahkan mungkin mampu menerobos ke tingkat Mahayana dalam satu gerakan. Memikirkan hal ini, ia menjadi lebih termotivasi. Dengan pengalaman pertama, ia menjadi jauh lebih terampil. Ia menggunakan pisau spiritual lagi untuk memotong sepotong kecil energi emas, dan kemudian dengan cepat menyerap dan memurnikannya dengan ki sejati yang kacau. Ternyata metodenya efektif. Meskipun agak lambat, hanya masalah waktu sebelum segel akhirnya terlepas. Lelaki tua itu pun merasakan perubahan pada tubuhnya dan sangat gembira. Ia duduk di sana dengan patuh dan menuruti pengobatan. Keesokan paginya, matahari terbit. Lu Sueman, Nalan Yuka dan yang lainnya sudah bersiap, tetapi ruangan Ye Bufan yang sunyi masih sunyi dan tidak ada gerakan. Hu Yaoyao memegang dagunya dan tersenyum menawan. Apa yang terjadi? Apakah pangeran muda dan lelaki tua aneh itu tinggal di kamar itu sepanjang malam? Apa yang mereka lakukan? Xiao Xing berkata, kakak-kakak, kalian harus berhati-hati. Apakah kakak Ye mulai menyukai lelaki tua itu? Nalan juga berkata, omong kosong, Xiao Fan tidak punya selera yang kuat. Jiang Fangzu berpikir sejenak, dan berkata dengan gugup, aku bilang lelaki tua itu tidak terlihat seperti orang baik. Apakah kakak Ye disakiti olehnya? Setelah dia mengatakan itu, yang lain juga sedikit gugup. Hu Yaoyao berkata, aku akan masuk dan melihat. Lu Sueman berkata, ini tidak baik. Biasanya, tidak seorang pun diizinkan masuk dan mengganggu sebelum Xiao Fan membuka larangan. Nalan juga berkata, tetapi kompetisi akan segera dimulai, dan kita tidak bisa hanya menunggu seperti ini. Tidak. Aku masih harus masuk dan melihat. Hu Yaoyao berkata dan hendak berjalan mendekat, tetapi pada saat ini ada ledakan keras di ruangan itu, diikuti oleh momentum kuat yang menyebar, langsung merobek larangan itu menjadi berkeping-keping. Ekspresi beberapa orang berubah.
Ini adalah reaksi unik setelah terobosan. Mungkinkah Ye Bufan mengalami terobosan? Hahaha, hebat sekali, akhirnya aku berhasil. Tawa gembira Ye Bufan terdengar dari dalam ruangan, tetapi sebelum dia selesai tertawa, terdengar suara tajam dan serak lainnya tertawa. Hahaha, segelku akhirnya terangkat, hahaha, aku, orang tua, kembali lagi. Larangan telah dicabut, dan semua orang bergegas masuk ke ruangan. Pada saat ini, Ye Bufan dan lelaki tua itu sama-sama gembira, dan mereka sangat gembira seolah-olah mereka telah menemukan harta karun. Baru saja, Ye Bufan akhirnya sepenuhnya menyempurnakan dan menyerap jejak terakhir energi emas di dantiannya, dan pada saat yang sama menerobos kemacetan dan memasuki tahap awal Dongsu dalam satu gerakan. Ini benar-benar hal yang luar biasa yang jatuh dari langit untuknya. Bahkan jika dia tidak memiliki teknik mengubah satu ki menjadi 3 ki murni, dia tetap akan memperoleh banyak manfaat. Hal ini bahkan lebih berlaku bagi lelaki tua itu. Ia telah dikurung selama bertahun-tahun dan telah melakukan perjalanan jauh untuk mencari banyak tabib terkenal, tetapi tidak seorang pun dapat menolongnya. Kali ini ketika dia datang ke Tianshengsu, dia mendengar secara kebetulan bahwa ada seorang dokter ajaib kecil yang dapat menyembuhkan penyakit apapun, jadi dia datang ke sini untuk mencoba peruntungannya. Tanpa diduga, dia benar-benar mengangkat segelnya. Adik, apakah kamu benar-benar berhasil? Hebat sekali. Adik Ye, bagaimana kamu berhasil? Bukankah itu membutuhkan batu roh kelas atas? Hu Yaoyao dan beberapa orang lainnya merasakan aura kuat Ye Bufan dan segera melangkah maju untuk memberi selamat kepadanya. Kita bicarakan ini nanti. Pada saat ini, pikiran Ye Bufan dipenuhi tanda tanya. Dia melihat lelaki tua di depannya dan bertanya, berapa tingkat kultivasimu? Meskipun segel pada lelaki tua di depannya terangkat, dia sama sekali tidak bisa dilihat. Dia memberinya perasaan bahwa dia sangat kuat, tetapi dia tidak bisa mengatakan dengan pasti sejauh mana. Orang tua itu meraih botol anggur di atas meja dan menghabiskannya. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka noda anggur di sudut mulutnya, tertawa dan berkata, kamu tidak perlu menanyakan ini, kamu hanya perlu tahu bahwa aku sangat kuat, sangat, sangat kuat. Mendengarnya mengatakan ini, Jiang Fangzu mengerutkan bibirnya dan berkata, benar-benar merasa benar sendiri. Dasar bocah nakal, kamu buta. Orang tua itu melotot, lalu melambaikan tangannya, lupakan saja, aku terlalu malas untuk peduli padamu. Setelah itu, dia mengulurkan tangan dan mengambil paha ayam dan mulai mengunyahnya dalam suapan besar. Karena pihak lain tidak mau mengatakannya, Ye Bufan tidak melanjutkan menanyakan pertanyaan ini. Orang tua, aku telah menyembuhkan penyakitmu sepenuhnya. Bagaimana dengan keterampilan yang kau janjikan padaku? Bukankah sudah waktunya untuk memenuhinya sekarang? Berpikir bahwa 3 orang murni akan segera diperoleh, Ye Bufan merasakan kegembiraan yang tak terkendali di dalam hatinya. Bab 2460, orang tua itu sangat jahat. Ada secercah kelicikan di mata lelaki tua itu, jangan khawatir tentang apa yang kau katakan. Aku akan memberikannya kepadamu saat kultivasiku pulih sepenuhnya. Ye Bufan berkata, orang tua, kau tidak bisa menipu. Kita sepakat bahwa aku akan membantumu melepaskan segel itu, dan kau akan memberikan setengah bagian bawahnya kepadaku. Tidak mungkin, siapa aku, bagaimana aku bisa menipu? Lelaki tua itu berkata dengan senyum licik, apa yang kukatakan sebelumnya adalah bahwa aku akan menunggu sampai kultivasiku pulih sepenuhnya untuk melihat efeknya, dan kemudian memberikannya kepadamu. Ye Bufan terdiam. Lelaki tua ini sangat jahat, atau dia terlalu jujur, dan dia tertipu oleh tipuannya tanpa memperhatikan. Kalau aku tahu ini akan terjadi, seharusnya aku menyimpan segel itu di dantiannya dulu, baru setelah memperoleh keterampilan, aku membantunya melepaskannya sepenuhnya. Tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Seolah-olah dapat melihat apa yang ada di dalam pikirannya, lelaki tua itu berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu cemas. Pertandingan akan segera dimulai. Bahkan jika aku memberikannya kepadamu sekarang, aku tidak akan punya waktu untuk berlatih. Bagaimana dengan ini, aku, seorang lelaki tua, akan pergi menonton pertandingan untukmu, dan kamu tidak perlu khawatir aku akan melarikan diri. Baiklah kalau begitu.
Ye Bufan tidak punya solusi yang lebih baik saat ini, tetapi dia yakin akan satu hal, lelaki tua itu seharusnya tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Benar sekali. Aku akan berada di sini untuk mendukungmu dan menyemangatimu. Aku jamin kau akan memenangkan setiap pertempuran. Kata lelaki tua itu sambil meneteskan air liur. Tapi ada satu hal, kau harus memberiku anggur dan daging yang enak. Kalau tidak ada yang lain, anggur dan dagingmu benar-benar enak. Aku sudah hidup bertahun-tahun dan belum pernah mencicipi anggur dan daging yang begitu lezat. Ye Bufan berkata, Pak Tua, siapa namamu? Aku masih belum tahu siapa dirimu. Saat kau kabur, aku tidak akan bisa menemukanmu. Dengarkan baik-baik namaku. Lelaki tua itu berdiri, membusungkan dada ayamnya, dan menepuknya 2 kali. Namaku Xuan Yuan Santian. Orang-orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi aneh. Lelaki tua malang itu melirik beberapa orang, ada apa? Apa kalian takut karena namaku terlalu mendominasi? Nama itu benar-benar bagus, mendominasi dan cukup keras, tetapi tidak cocok dengan temperamenmu. Jiang Fangzu berkata sambil tersenyum, menurutku, sebaiknya kau panggil dirimu Xuan Yuan Weizuo. Jenggot Xuan Yuan Santian berdiri tegak, dasar bocah nakal, kau tahu apa-apa. Dulu aku juga pria maco. Tampan, mendominasi, dan berkuasa, idola ribuan gadis. Hanya saja aku sedikit lebih tua sekarang, dan penampilanku sedikit berbeda. Jiang Fangzu mengerutkan bibirnya, aku benar-benar tidak tahu. Xuan Yuan Santian mendengus dingin, dasar bocah nakal yang tidak tahu apa-apa, aku tidak akan peduli padamu. Lu Sueman berkata, Xiao Fan, sudah larut malam, ayo cepat berangkat, kalau tidak, akan terlambat. Ayo pergi. Ye Bufan memimpin semua orang keluar dari stasiun pos, dan begitu mereka keluar, mereka bertemu dengan Simen Feng dan kelompoknya. Meskipun semua pengikut Tian Xiongzu telah musnah, mereka masih harus menonton kompetisi langka ini sampai akhir, jadi Mu Xiaoyun dan kelompoknya tidak pergi. Simen Feng menyapanya dengan sopan, lalu melirik lelaki tua malang yang sedang mengikuti tim dan mengunyah kaki ayam. Dokter Ye, siapakah orang tua ini? Saya rasa saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya menjemputnya kemarin. Dia sangat aneh. Ye Bufan bertanya, ngomong-ngomong, Tetua Agung, namanya adalah Xuan Yuan Santian. Apakah Anda pernah mendengar tentang orang seperti itu sebelumnya? Dia merasa bahwa orang tua ini pasti sangat terkenal. Simen Feng memikirkannya dengan saksama, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah mendengar tentangnya. Hal ini sedikit mengejutkan Ye Bufan. Bahkan Tetua Agung Istana Abadi Jiufan belum pernah mendengar tentangnya. Orang tua ini seharusnya tidak terkenal. Namun, hal ini sama sekali tidak sesuai dengan perasaannya. Ia selalu merasa bahwa lelaki tua ini bukanlah orang biasa. Ketika semua orang tiba di Royal Parade Ground, tempat itu sudah penuh sesak dengan orang-orang. Pertandingan menjadi semakin seru seiring berjalannya pertandingan, dan semakin banyak orang datang untuk menonton. Arena di tempat latihan telah diubah. 7 dari 10 arena sebelumnya telah dihilangkan, hanya menyisakan 3 yang disusun dalam bentuk segitiga. Hanya ada 6 pertandingan hari ini, tetapi agar lebih mudah ditonton semua orang, pertandingan tidak dimainkan sekaligus tetapi dibagi menjadi 2 babak. Pengelompokan itu segera selesai, dan Ye Bufan entah bagaimana ditempatkan di babak kedua. 3 pertandingan di babak pertama adalah Baili Hongjun vs. Ma Mingyu, Hua Ruyu vs. Yang Taiseng, dan Wang Chen vs. Si Tukang. Hidup Yang Mulia Putra Mahkota. Yang Mulia Putra Mahkota akan menang. Apapun yang terjadi, ini adalah markas Tian Shengzu dari Kekaisaran Naga Suci. Baili Hongjun masih sangat populer. Begitu dia muncul di panggung, sorak-sorai gemuruh terdengar. Pria ini juga memasang ekspresi puas di wajahnya. Ia melangkah maju dan berjalan langsung ke ring, sambil melihat ke sisi yang berlawanan. Sebagai perbandingan, lawannya Ma Mingyu jauh lebih lemah dalam hal momentum. Ia memenangkan pertandingan terakhir secara kebetulan karena peningkatan level kultivasinya oleh Ye Bufan. Sekarang berhadapan dengan pria kuat di puncak level Dongsu, bagaimana dia masih punya keberanian untuk menang? Nak, keluar dari sini.
Begitu permainan dimulai, Bailey Hongjun meninju dengan sangat cepat. Meski lawannya lemah, demi memperlihatkan kekuatannya di depan tuannya sendiri, dia menghajarnya habis-habisan tanpa ampun. Menghadapi pukulan yang begitu dahsyat, bagaimana mungkin Ma Mingyu bisa bertahan? Dia langsung terlempar dari ring oleh pukulan itu. Maka pertarungan pun berakhir sebagaimana awalnya, diikuti sorak-sorai gemuruh dari para penonton. Di sisi lain, Hua Ruyu berdiri di atas panggung dengan postur menawan, jari-jarinya terjepit seperti anggrek, dan mengedipkan mata pada Yang Taiseng di seberangnya. Anak muda, apakah kau masih ingin bertarung denganku? Aku sangat lembut terhadap wanita. Akan buruk jika aku memukulmu sampai muntah darah. Menghadapi pria androgini seperti itu, Yang Taiseng merasa mual dan ingin bergegas dan memukulnya. Namun, dia juga tahu bahwa Hua Ruyu adalah pria yang sangat kuat di puncak alam Dongsu dan difavoritkan untuk memenangkan kejuaraan. Dia jauh di luar kemampuannya untuk menghadapinya. Jika dia benar-benar harus bertarung, Ma Mingyu di sebelahnya akan menjadi panutannya. Tak berdaya, dia hanya bisa menatap wasit di sebelahnya. Aku menyerah. Hua Ruyu kembali melemparkan tatapan genit kepadanya. Benar, aku akan mentraktirmu minum nanti. Perut Yang Taiseng bergejolak, dan tanpa menunggu wasit mengumumkan hasilnya, dia berbalik dan melompat dari ring. Di sisi lain, Wang Chen masih duduk di atas panggung dalam kehampaan, dengan harpa 7 senar diletakkan di depannya. Dia tampak seperti peri yang turun dari surga, tanpa aura duniawi sama sekali. Di seberangnya ada Si Tukang, seorang murid dari Wan Jianmen di Tianmangsu. Orang ini memiliki basis kultivasi yang kuat dan telah mencapai tahap akhir Dongsu. Dia mengandalkan kekuatannya untuk mengatasi semua rintangan di sepanjang jalan. Tetapi sekarang, saat menghadapi Wang Chen, momentumnya langsung tertekan dan dia benar-benar berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Bersiaplah, permainan dimulai. Wasit mengumumkan dimulainya permainan, dan Wang Chen di sisi lain sama sekali tidak sopan dan harpa 7 senar di tangannya mulai bermain. Zeng, suara piano terdengar, dan tiba-tiba gelombang suara tak terlihat menyapu ke arah Si Tukang. Hancurkan untukku. Namun, untuk bisa sampai ke titik ini, kekuatan Si Tukang benar-benar luar biasa. Dia mengayunkan pedang di tangannya dan menebasnya. Cahaya pedang yang tajam langsung menghancurkan serangan jiwa yang tak terlihat itu. 10.000 pedang mengacaukan sekte. Tampaknya dia sudah memikirkan tindakan balasan. Begitu dia memblokir gelombang serangan, dia melepaskan jurus pamungkasnya, menggunakan jurus terkuat dari sekte Wanjian. Tiba-tiba, ratusan pedang terbang dari berbagai ukuran terbang ke udara, dikelilingi oleh sinar cahaya dan memancarkan tekanan tanpa henti. Kekosongan di sekitarnya tampaknya tidak mampu menahan energi pedang yang begitu tajam dan terus mengeluarkan suara gemetar. Maju, teriak Si Tukang Yi, dan sinar pedang di langit menebas ke arah Wang Chen.